Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dian Cepitriani, Guru IPA SMP Negeri 174 Jakarta dalam materi IPA. Sobat Kompeten, kali ini kita akan membahas materi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah salah satu sistem sirkulasi atau sistem transportasi pada tubuh manusia yang bertugas mengalirkan darah yang membawa dan mengedarkan zat-zat makanan untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, serta gas-gas pernapasan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, ini alat-alat peredaran darah. Ada pembuluh darah, kemudian jantung. Yang pertama, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, kemudian vena, dan pembuluh darah kapiler. Yang pertama arteri. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh yang memiliki ciri-ciri dinding tebal, kuat, dan elastis. Kemudian letak agak ke dalam, denyutnya terasa, katup hanya 1. Jika terluka, darah akan memancar. Nah, arteri ini membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Fungsi utama dari arteri adalah mengantarkan oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Bila sampai ke jaringan, arteri bercabang kecil yang disebut dengan arteriol. Arteri merupakan pembuluh darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh vena. Nah, pembuluh vena adalah pembuluh yang memiliki ciri-ciri dinding tipis, kurang elastis, kemudian letak di permukaan. Nah, denyutnya tidak terasa, katupnya banyak. Jika terluka, darah akan merembes. Vena membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis merupakan vena yang kaya oksigen. Nah, di sini kalian lihat pembuluh darah, ada arteri dan vena seperti ini. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan pembuluh arteri dengan vena. Nah, letaknya di dalam jaringan, sangat halus dan tipis. Kita lihat perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Nah, nomor 1 kita lihat faktor pembeda, di mana aliran darah pada arteri itu darah keluar jantung menuju seluruh tubuh. Sedangkan vena dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi membawa darah menuju ke jantung. Kemudian denyutnya. Arteri denyutnya terasa, sedangkan vena tidak terasa. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada vena tipis, tidak elastis atau kurang elastis. Kemudian jumlah katup pada arteri hanya ada 1, yaitu di luar jantung, sedangkan vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian letak atau lokasi arteri itu lebih jauh dari permukaan tubuh, jadi agak ke dalam, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Nah, jika terluka pembuluh arteri, maka darah akan memancar
Sedangkan pada pembuluh vena jika terluka darah hanya menetes atau merembes. Kemudian darah pada arteri banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nah, sedangkan pada vena darahnya kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, kemudian warna darah pada arteri merah segar, sedangkan pada vena merah tua. Bagian yang kedua adalah jantung. Jantung dalam bahasa Latin disebut dengan cor, adalah sebuah rongga atau organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut dengan miokardia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Kita lihat bagian-bagian jantung di sini. Ada serambi kiri, kemudian bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Yang pertama kita lihat serambi kanan. Nah, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah vena. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan terletak pada bagian bawah jantung. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ya. Yang terakhir, bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Bagian yang ketiga adalah darah. Nah, darah ini terdiri dari cairan atau plasma darah dan padatan berupa sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Fungsi darah yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan yang dilakukan atau yang sebagai bertugas mengangkut sari makanan adalah plasma darah. Kemudian mengangkut O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa metabolisme ke alat ekskresi. Kemudian fungsi darah juga menjaga agar temperatur tubuh tetap stabil, ya. Kemudian mengedarkan air. Selain mengedarkan sari makanan, juga air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang berikutnya, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, yaitu tugas dari sel darah putih untuk membentuk antibodi, ya. Menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, dan merupakan bagian proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit atau keping darah. Kita lihat bagian padatan atau sel-sel darah. Di sini ada sel darah merah, kita sebut dengan eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Yang pertama, sel darah merah. Dari ketiga macam sel darah merah atau eritrosit mempunyai jumlah yang paling banyak, yaitu kira-kira 4,5 juta sel darah merah untuk perempuan,
Untuk perempuan normal kira-kira 4,5 juta sel darah merah. Sedangkan pada laki-laki sekitar 5 juta sel darah merah. Bentuk bikonkav. Kemudian antara sel darah terdapat plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang, biasanya pada sumsum merah. Kemudian sel darah merah ini atau eritrosit ini memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin, yang menyebabkan darah berwarna merah. Nah, fungsi dari hemoglobin atau Hb ini adalah membentuk oksihemoglobin HbO2, yaitu dengan mengikat oksigen. Nah, sedangkan umur dari sel darah merah kira-kira 120 hari. Artinya setelah 120 hari sel-sel darah merah akan rusak dan kemudian mati. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit dalam sistem peredaran darah antara 12 sampai 13 hari. Nah, sel darah putih ini ada yang bersifat neutropil, eosinofil, basofil, kemudian ada jenis monosit dan limfosit. Nah, sel darah putih yang bergranula atau granulosit dan sel darah putih yang tidak bergranula disebut dengan agranulosit. Nah, fungsi dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi, ya. Kemudian sel darah putih juga memiliki kemampuan fagosit, yaitu memakan sel darah yang atau benda asing yang lain, sehingga kalau kadar sel darah putih dalam tubuh sangat tinggi bisa memakan sel darah merah. Nah, sel darah putih yang berperan dalam pembentukan antibodi adalah limfosit. Bagian sel yang lain adalah sel darah yang lain adalah keping darah atau trombosit. Nah, sebagai fragmen kecil yang terdapat di dalam darah yang mana fragmen ini tidak mempunyai warna. Sama seperti sel darah merah dan juga sel darah putih, trombosit juga diproduksi di dalam sumsum tulang belakang. Trombositen atau trombosit memiliki peran yang sangat penting di dalam proses penggumpalan darah agar dapat mengurangi serta mencegah terjadinya proses pendarahan secara berlebihan ketika kita sedang terluka. Kita lihat mekanisme pembekuan darah. Pada saat luka, trombosit pecah. Nah, akan menghasilkan atau mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium 2+ atau Ca2+. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin dengan bantuan vitamin K. Nah, ini adalah mekanisme pembekuan darah. Kemudian bagian cairan adalah plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah yang berbentuk butiran-butiran darah. Di dalamnya terkandung benang-benang fibrin yang berguna untuk menutup luka yang terbuka, di mana sel darah ditutup. 55% dari jumlah atau volume darah merupakan plasma darah. Nah, sedangkan volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air
dan 10%-nya berupa protein, glukosa, faktor koagulasi, ion, mineral, hormon, dan karbon dioksida. Plasma darah juga merupakan medium pada proses ekskresi zat-zat yang terkandung seperti sari makanan, hormon, enzim, mineral, antibodi, dan zat-zat sisa. Misalnya CO2 dan sisa pembongkaran protein. Nah, plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan. Nah, kita lanjut dengan bagian lain dari sistem peredaran darah adalah peredaran darah itu sendiri. Kita perhatikan bagian peredaran darah. Di sini ada nomor-nomor di mana aliran darah mengalir dalam urutan nomor. Kita lihat peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Nah, sirkulasi peredaran darah besar, darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kalian perhatikan bagan di sini, peredaran darah besar ini bisa dimulai dari bilik kiri ya. Bilik kiri nomor 2, kemudian masuk ke 8 arteri tubuh, kemudian masuk ke organ tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, kemudian darah yang sudah masuk ke organ tubuh tadi akan ditukar dengan yang mengandung CO2 masuk ke pembuluh vena. Pembuluh vena lalu masuk ke serambi kanan. Sehingga urutannya adalah dari nomor 2, 8, 9, 10, dan 4. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran kecil ini merupakan sirkulasi dari peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Dengan membawa darah kotor dari seluruh tubuh, pada peredaran darah kecil, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru banyak mengandung oksigen. Nah, kita lihat bagannya di sini. Dimulai dari nomor 3, yaitu bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis yang berwarna biru ini banyak mengandung CO2. Nah, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas. CO2 dikeluarkan, oksigen kemudian diikat, masuk lagi ke paru-paru, kemudian dibawa melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berwarna merah nomor 7. Nah, di sini vena pulmonalis ini adalah vena yang kaya dengan oksigen. Kemudian dari vena pulmonalis masuk ke nomor 1, yaitu serambi kiri. Jadi urutannya dari 3, 5, 6, 7, 1 kalau lihat dari bagan. Nah, yang terakhir adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada hemoroid. Hemoroid itu adalah kalian sebut dengan wasir ya. Di situ terjadi pelebaran pembuluh vena pada bagian anus ya.
Kemudian leukemia itu gangguan di mana jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah karena terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali, yaitu disebut dengan kanker. Kemudian yang ketiga, stroke itu biasanya akibat penyumbatan pembuluh darah, maka tekanan darah tinggi, terjadilah pecah pembuluh darah di kepala. Nah, ini yang disebut dengan stroke. Kemudian anemia ini kekurangan sel darah merah di mana hemoglobinnya berkurang. Dan yang terakhir, varises ini adalah pelebaran pembuluh darah, biasanya terjadi di bagian tungkai ya, di bagian kaki. Nah, itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like serta share kepada teman semua. Terima kasih. Salam sobat kompeten.